perkuliahan ini. Kemudian nanti kita, ya ini saya yakin juga sesungguhnya kalian sudah mempelajari berulang-ulang sejak SD ya. Tapi ya nanti kita coba membedah lagi. Karena ini Pancasila kita harus tahu persis bagaimana proses perumusan Pancasila, terutama di tahun 1945. Karena memang perumusan sampai pengesahan di tahun 1945. Juga nanti kita akan membahas teks Pancasila yang ada di dalam pembukaan. Karena secara legal kan itu ya. Jadi kalau kita membaca dan menyebutkan teks Pancasila itu kan berdasarkan pembukaan. Nah, dikaitkan dengan teks proklamasi Indonesia. Kita lihat nanti ada relasinya. Berikutnya kita akan bahas Pancasila sebagai sistem filsafat, ya. Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan juga nanti berikutnya akan kita bahas Pancasila sebagai sistem etika. Ya. Dan kita menjabarkan makna dan nilai-nilai dalam setiap sila. Ya, kalau ada 5 sila ya nanti kita urut apa makna dan nilai yang terkandung di dalam sila pertama, sila kedua, terus sampai sila kelima. Dan pembahasan bagian akhir nanti adalah Pancasila sebagai ideologi, ya, atau sebagai sistem ideologi dan paradigma kehidupan bangsa Indonesia. Ini mengenal pokok-pokok bahasan kuliah pendidikan Pancasila. Berikutnya, ya ini yang target yang harus kalian capai dengan perkuliahan ini itu dilihat dari empat sisi, ya, 4 aspek. Dari sisi pengetahuan atau kognitif, nah diharapkan ya mahasiswa itu paham, mengetahui, paham, mendalam, menguasai tentang seluk-beluk tadi Pancasila sebagai sistem filsafat, sistem etika, sebagai sistem ideologi. Tidak hanya tahu, tidak hanya paham, tidak hanya mengerti, tapi juga dari sisi aspek sikap. Ya. Ini mahasiswa harus menerapkan nilai-nilai itu dalam sikap mental, dalam pergaulan sehari-hari. Ya, terutama apa? Ya, memiliki sikap mental yang positif, yang baik, tidak punya pikiran-pikiran yang keruh, pikiran-pikiran yang kotor, tidak punya pikiran-pikiran yang negatif. Ya, sikap perilakunya juga serba positif. Dan secara intelektual itu bisa berpikir kritis. Gitu. Tahu mana yang benar, mana yang salah, memahami mana yang baik, mana yang buruk, kemudian tentu akan memilih
dalam perilaku yang milih yang benar dan memilih yang baik, meninggalkan yang salah dan meninggalkan yang buruk, yang jahat. Keterampilan, nah ini dengan perkuliahan ini ya kalian bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma, ya, sebagai kacamata ya, untuk menyelesaikan berbagai problem. Ya. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Ya. Berikutnya, ini waktu perkuliahan nanti ada 14 pertemuan ditambah 2 kali ujian UTS dan UAS. Ya, kita nanti ada tutorial perkuliahan, nanti ada waktu tanya jawab, silakan. Kemudian nanti ada tugas-tugas PR individual. Juga ada tugas-tugas kelompok. Tugas kelompok itu terutama menyiapkan bahan presentasi, ya. Bahan presentasi yang nanti secara bergiliran nanti Anda tampil, nanti akan saya susun, ya, saya acak nanti dari prodi-prodi itu nanti tampil yang kelompok, mungkin setiap kuliah bisa 2 kelompok misalnya. Nanti akan saya susun, ya. Silakan itu pengelompokannya nanti koordinator setiap prodi, silakan nanti anggotanya misalnya ada berapa? Ada yang 28 misalnya, itu dibagi berapa? 4, ya. Nah, disebutkan itu kelompok apa, prodi apa 1 namanya ini, prodi apa 2 namanya ini. Tolong, ya, nanti dibantu koordinator masing-masing prodi, nanti di share di WA group itu. Ya, ada kegiatan diskusi. Ini diskusi terkait dengan itu tugas presentasi kelompok, ya. Diskusi kelas. Kemarin saya hitung banyak itu kelompoknya, berapa itu? Ada 3 prodi, ada 15, Pak, ya, 15. Coba nanti sesuai kemarin bisa catat berapa itu. Coba cek. TKN 22 itu 5 kelompok. Yang 21 4 kelompok itu sudah 9. Kemudian Elin 20 4 juga, berarti berapa? 13. Elin 21 4 lagi, berapa, berarti? 17. Banyak, ya, 17. Masih ada lagi apa ya? Yang 2019 itu 2 kelompok tuh. Berarti banyak kan, 19 kelompok, betul, ya? Ada 19 kelompok total. Ya. Ini sudah saya singgung, ya. Untuk bahan presentasi kelompok itu saya tidak usah
membagi topik ya. Mau nyari topik sendiri atau mau saya pilihkan topiknya? Ini aja. Gimana? Kalau nanti saya sediakan sejumlah topik-topik, nanti bisa juga sih kalian tinggal pilih biar pembahasannya beda satu sama lain. Iya Pak, kayak semester kemarin aja Pak, ntar kita yang tinggal pilih Pak. Oke, kalau ini ada tadi itu 19, nanti akan saya sediakan topik-topik yang ya lebih dari itulah, lebih dari itu. Jadi yang penting kan setiap kelompok itu tidak ada yang sama topiknya. Ya nanti menyusul aja ya topiknya. Oke. Baik Pak. Nah itu tadi beberapa pokok bahasan, kemudian bentuk perkuliahannya. Ini kalau yang kemarin udah ikut mata kuliah PKN ya polanya seperti itu. Kemudian ini pertemuan per minggu, per pekannya ya. Kuliah sampai 7 kali, nanti diselingi di CCP UTS, kemudian disambung lagi kuliah sampai pertemuan ke-14. Sudah selesai pertemuannya 14, kemudian masih ada ujian akhir semester sebagai penutup. Ya, ini beberapa acuan. Nah, silakan untuk kalian sejak sekarang, ini sudah saya singgung, silakan ini mendownload ya, dipelajari buku ajar. Ini sekarang yang disebut MKBK, tapi waktu itu masih disebut MKBU. Judulnya Pendidikan Pancasila, untuk ada keterangannya untuk perguruan tinggi. Ini terbitan dari Kementerian Ristek Dikti tahun 2016. Ini yang wajib untuk dipelajari. Sedangkan buku-buku yang lain ini ya pelengkap, silakan untuk memperkaya. Ada beberapa buku, silakan. Anda punya koleksi buku tentang Pancasila ya silakan, bagus untuk dimanfaatkan, dipelajari. Kemudian secara ringkas tentang ini sumber-sumber penilaian dan bobotnya. Di samping dua macam ujian ya, ada tugas formatif. Ya ini terutama yang dalam bentuk PR individu. Kemudian nanti ada partisipasi dan diskusi ya, ini keaktifan dalam kelompok diskusi itu. Ya. Jadi ada empat poin, masing-masing nanti nilainya bobotnya masing-masing 25%. Nah di luar itu ada syarat untuk bisa ikut ujian akhir, itu kehadirannya minimal 75%. Kalau nanti kita perkuliahan itu misalnya bisa penuh 14 kali, berarti kalian untuk bisa ikut ujian akhir itu hadirannya minimal berapa ya? 75% dari 14 kali. 12 ya? Hitung sendiri. Ya. Jadi kemudian rentang nilai itu seperti ini. Ini saya mengikuti standar di akademik ya. Tapi juga nanti saya tanya lagi apa masih seperti ini, apa ada perubahan.
Yang jelas ada range ya, range scoringnya seperti ini. Ya, nanti ini saya share di WA group ya. Ya, ini garis besar pokok-pokok bahasannya. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke, mau saya ganti dengan materi lain? Belum? Belum, Pak. Oke, saya ganti ke pembahasan awal ya. Nanti saya share, kalau masih kurang jelas nanti dibaca ulang. Ini saya keluarkan dulu. Saya ganti materi berikutnya. Bentar, Kak. Kliknya dulu. Maaf, sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah ya, Pak. Baik. Tak besarkan ya. Mudah-mudahan bisa. Kadang-kadang macet ya di Zoom. Belum mau. Klik Zoom, belum mau. Ya ada, macet ini nggak bisa diperbesar. Di tayangan tampilan kalian lihat jadi besar atau tetap aja? Masih tetap, Pak. Sama, ini saya klik juga nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, terpaksa saya klik nggak bisa Zoom. Nah, kita mulai sekarang bagian materi awal. Ini masih pendahuluan juga. Mengenai mata kuliah pendidikan Pancasila, ini sebagai salah satu mandat dari pemerintahan Indonesia melalui kementerian itu yang jangkauannya nasional, agar semua warga negara Indonesia itu mendapatkan sosialisasi, pemahaman, dan bisa membentuk sikap mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara kita dan sebagai ideologi bangsa. Dan ini tercantum di dalam perundang-undangan yang pokok adalah, ya di samping kalau di paling pokok kan konstitusi ya, itu dalam arti umum ya, mencerdaskan bangsa atau pendidikan secara umum. Tapi kalau di undang-undang tentang sistem pendidikan nasional ini eksplisit menyebutkan pentingnya pendidikan Pancasila. Ini maksud dalam pengertian ini. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasar Pancasila dan UUD 45, berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan seterusnya. Nah, disinilah kemudian dijabarkan dalam kurikulum itu 4 mata kuliah yang wajib secara nasional. Pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Tujuannya, ini hal-hal ini karakter dan sikap mental yang positif.
Nanti Anda bisa renungkan sendiri. Yang diawali dengan menjadi manusia yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi pendidikan Pancasila pun juga mendasari dan mendorong seluruh warga negara Indonesia agar jadi warga negara yang religius. Tidak hanya ibadahnya rajin, tapi juga berakhlak mulia. Akhlak mulia ini kan dalam pergaulan manusia dengan manusia lain, gitu. Baik itu dalam lingkup kecil ya, keluarga, tetangga, masyarakat, RT, RW, terus sampai satu bangsa. Tapi juga akhlak mulia itu juga hubungan manusia dengan alam, jangan hanya manusia dengan manusia saja. Ya, ini fenomena akhir zaman ini kan aneh-aneh. Anda melihat berita nggak kemarin? Seseorang ditangkap polisi gara-gara kontennya yang menyiksa hewan monyetnya. Lihat berita itu. Iya Pak, monyet. Nah, juga ada yang ya itulah aneh-aneh. Katanya itu untuk nggak tahu tuh menjual konten yang aneh-aneh seperti itu. Itu juga bentuk-bentuk perilaku yang buruk, bukan berakhlak mulia. Karena akhlak beretika moral itu tidak hanya manusia dengan manusia, tapi juga dengan lingkungan. Jadi kalau kita manusia dengan manusia ada berperi kemanusiaan, tapi juga ada berperi kehewanan. Memang jangan kita menyiksa hewan yang tidak mengganggu, bahkan itu dilindungi. Kecuali kalau hewan itu memang mengancam diri manusia, ya kita harus memberantas. Misalnya nyamuk, semprot biar. Atau apa itu yang hama di sawah itu, malang atau apa, mereng, merugikan petani, ya itu harus diberantas dengan semprot. Tapi kalau hewan-hewan yang dilindungi, bahkan hewan yang jadi hewan sayangan, bahwa ada juga yang sebelumnya ada berita apa ya, kucing dianiaya, ada. Nah, itu banyak orang yang ikut sedih melihat seperti itu. Tapi kadang-kadang jangan kepada hewan, kadang masih banyak orang yang pada sesama manusia saja berperilaku jahat. Nah, itu kelewatan. Nah, lalu mata kuliah ini kalau kita berpijak pada konstitusi, memang ini lebih mendasar. Ya, dalam rangka kita memang mewujudkan butir-butir cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang ada di dalam pembukaan utama. Ini saya kira pelajaran lama lah, Anda udah hafal loh. 5 kata ini dapat disebut sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Kita ingin membangun negara bangsa Indonesia yang memenuhi 5 kata. Merdeka, ya kita sudah merdeka, tapi kan harus dipertahankan. Terus merdeka juga harus tidak hanya pasif, tapi harus aktif. Bersatu, rukun ya, damai, berdaulat. Nah, ini berdekatan dengan merdeka. Adil, ini terutama dalam pergaulan hidup. Jangan sampai ada orang yang menganiaya orang lain, menyakiti makhluk lain, yang tidak mengganggu, bahkan tadi contoh-contoh. Makmur, ini kesejahteraan yang merata. Kemudian dipertajam dengan cita-cita ya, cita-cita itu lebih tinggi.
dipertajam dengan 4 butir tujuan nasional. Kalau kita semangat berkuliah, itu artinya kita ikut mewujudkan butir ketiga ini. Maka saya ucapkan selamat dan bersyukur kalian bisa merasakan dan mengenyam pendidikan tinggi. Itu karunia Allah, harus disyukuri. Tidak banyak loh yang sempat kuliah seperti kalian. Maka Anda harus gunakan sebaik-baiknya, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang disebut mahasiswa, mahasiswi di Indonesia itu hanya persentasenya kecil. Tidak sedikit yang SD aja nggak tamat, masih ada. Tidak sedikit. Atau mungkin cuma lulus SMP ya, banyak. Maka harus Anda syukuri, kalian bisa mengenyam pendidikan tinggi, harus belajar yang sungguh-sungguh untuk tujuan butir terutama butir ketiga, tapi juga menyangkut butir yang lain. Nah, dari awal kita harus memahami bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila itu punya, paling enggak ini beberapa landasan penting ya. Kita ambil 3 saja, landasan ilmiah, landasan historis, landasan yuridis. Sehingga kalau ada pertanyaan, apa ya mempelajari Pancasila? Memangnya apa itu? Untungnya itu pertanyaan itu harus dijawab dengan ini. Di samping tadi ya, pijakan undang-undang, tapi juga punya landasan-landasan penting. Di perguruan tinggi kan memang harus ilmiah, dan perkuliahan ini juga kita pendekatannya juga ilmiah. Apa yang kita bicarakan, kita diskusikan itu tujuannya ilmiah, berpijak pada asas-asas kebenaran saintifik ya, berdasarkan data fakta. Kalau menganalisis ya pakai logika, tidak ngawur. Nah, apa itu landasan ilmiah? Dan ini berlaku untuk keilmuan apapun, bidang ilmu apapun. Jadi kuliah Pancasila salah satu bagian kecil dari berbagai macam ilmu. Coba kalian tuh perkuliahan tuh ada berapa mata kuliah? Banyak. Belum di fakultas lain ada mata kuliah yang lain lagi, macam-macam. Semua itu harus punya landasan ilmiah yang sama. Ini kalau diringkas, ini berlaku umum ya, umum semua bidang ilmu. Landasan ilmiah yang paling pokok itu ada 4 ciri, 4 syarat. Di ilmu apapun, ya, mata kuliah apapun, itu harus memenuhi 4 syarat ciri-ciri ilmiah. Pertama, punya objek. Objeknya itu sungguh-sungguh realitas ada. Jadi objeknya itu faktual, realistik. Ya. Anda mempelajari ilmu bidang teknik nuklir itu memang ada. Meskipun mungkin dilihat dari mata kepala telanjang nggak bisa, tapi itu ada. Ada reaksinya, ada dan seterusnya. Karena ya sesuatu yang ada wujud itu kan tidak harus bisa, tidak mesti harus bisa dilihat kan, enggak. Ada yang wujud-wujud yang namanya wujud yang abstrak. Ada tapi nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Nah, Pancasila itu termasuk objeknya itu. Kalau yang dapat dilihat diraba ya tulisannya, teks Pancasila. Tapi
makna kandungan nilai itu kan abstrak, hanya bisa ditangkap dengan akal pikiran. Kalau teksnya kan singkat. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi apa yang terdapat di dalamnya padat, luas. Sila ketiga paling pendek itu, Persatuan Indonesia. Nah, kita harus memahami kandungan di dalamnya, nilai-nilai, ya, maknanya. Yang kedua, bermetode. Ilmu apapun ya, itu mesti punya metode. Metode itu biasanya akan muncul ketika melakukan penelitian. Ya. Kalau ilmu kalian ya ketika di dalam lab ya, melakukan eksperimen atau laboratorium, ya. Metodenya apa? Pengukuran, ya. Pakai alat ukur apa? Nah, secara umum itu metode itu zaman dulu itu disebut dengan deduksi dan induksi. Ini istilah umum aja. Baik itu ilmu-ilmu sosial, kemanusiaan, ilmu alam, ya. Itu menggunakan ini dua jenis metode yang paling dasar, deduksi, induksi, dan ada analisis, ada sintesis. Masih ingat ya, mungkin di SMP atau SMA ya, apa bedanya deduksi sama induksi? Masih ingat? Deduksi itu pengetahuan atau apa ya, penyimpulan berdasarkan apa? Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak pelajaran di SMA? Bedanya deduksi dengan induksi. Coba ini dibuka lagi pelajaran dulu. Kalau diterapkan di ilmu kealaman ya, misalnya, ada dalil umum. Ya. Semua manusia pasti mati. Itu benar nggak dalil umum? Bener, Pak. Nah, Benar. loh. Itu kan dalil umum. Terus kalian mahasiswa semua kalian tuh manusia enggak? Saya manusia, kalian manusia kan? Iya, Ya, Pak. Pak, kan manusia. Maka kesimpulannya, jadi saya, kalian semua mahasiswa itu pasti mati, kan gitu. Itu bentuknya itu termasuk apa? Deduksi atau induksi? Berdasarkan dalil umum itu. Deduksi, Pak. Nah, itu deduksi. 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 Jadi berawal dari dalil yang umum. Semua orang, semua manusia itu pasti akan ketemu mati. Pak Jokowi itu manusia. Jadi pasti Pak Jokowi pasti akan mati. Berani taruhan, oh berani. Soal kapan itu urusan Tuhan. Saya Pak Jubaidi ini manusia, jadi Pak Jubaidi juga pasti akan mati. Itu pasti. Kalian mahasiswa nomor satu semua manusia itu berarti. Itu contoh deduksi. Jadi dari dalil umum menuju ke yang khusus, pengambilan kesimpulan yang arahnya seperti itu, deduksi. Kalau dibalik ya itu jadinya induksi. Dalam ilmu di SD atau di SMP kan ada ilmu IPA, ilmu alam. Yang itu kita belajar dari penemu para ilmuwan di bidang fisika kan. Semula kan ilmuwan itu kan melakukan eksperimen, menemukan logam, bentuknya apa ya? Besi, dipanaskan. Dia menemukan besi mungkin apa ya? Mungkin dari
bekas-bekas rongsokan apa dipanaskan memuai. Terus lain kali menemukan logam yang lain mungkin apa ya, misalnya baja terus dipanaskan memuai juga. Logam yang lain lagi dipanaskan akhirnya setiap penemu logam kok dipanaskan memuai. Akhirnya disimpulkan jadi setiap logam jika dipanaskan pasti memuai. Itu contoh apa itu? Deduksi atau induksi? Yang terakhir induksi. Dari data-data yang khusus ya. Jadi mendapatkan ada patahan besi apa dari pagar, panaskan memuai. Terus ada lagi ada kursi rusak, ada baja atau apa tembaga dipanaskan, ini logam juga ya. Panaskan memuai. Kemudian ada berapa yang rusak ini. Semua dites. Kalau logam, kalau ini kok nggak memuai, ternyata bukan logam, ini kayu. Dibakar, dipanaskan malah kebakar jadi api. Ini bukan logam. Tapi akhirnya menyimpulkan bahwa semua logam jika dipanaskan memuai. Itu namanya induksi. Tapi sekarang bolak-balik kan. Kalau itu sudah terbukti dari induksi, disimpulkan dari yang khusus ke umum, itu induksi. Nah, kalau sudah kesimpulan umum, dibalik lagi itu jadi dalil untuk pendekatan deduksi. Kalau kita sekarang sudah yakin percaya setiap atau semua logam sudah dipanaskan memuai. Terus Anda pulang ke rumah masing-masing, menemukan logam juga, mungkin anak kunci atau pintu ada anak kunci, ini logam. Sebelum dibakar, sebelum dipanaskan, kita sudah yakin anak kunci ini, karena ini logam juga, ini kalau saya panaskan pasti memuai. Benar nggak kira-kira keyakinan itu? Sebelum dibakar sudah yakin, itu namanya deduktif. Tanpa harus dibuktikan pun sudah yakin. Karena apa? Sudah ada dalil umum. Setiap logam jika dipanaskan memuai. Ya ini tambahan sedikit saja tentang metode. Ini yang pokok. Kalau sekarang metode dikembangkan macam-macam. Ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Dengan yang kualitatif dengan rumus-rumus statistik, wah itu udah kecanggihan sekarang. Tapi basisnya itu ini. Deduksi, induksi, analisis, sintesis, itu senada. Kemudian yang ketiga, sistematik. Jadi, kalau kalian belajar mata kuliah apapun, kalau dosen yang memberikan kok acak-acakan, nggak ada hubungannya satu sama lain, kemarin kuliah ini, besok kuliah itu, nggak ada hubungannya, itu nggak sistematik, itu nggak ilmiah. Tapi mestinya mata kuliah apapun, karena itu ilmiah, ya harus sistematik. Jadi, bahwa bagian-bagian yang dibahas itu rangkaian satu kesatuan. Itu namanya ilmiah. Kemudian bersifat universal yang keempat. Ini adalah asas kebenarannya itu bersifat menyeluruh umat manusia. Maksudnya gitu, universal itu berlaku untuk semua umat manusia. Karena apa? Prinsipnya sama dalam belajar keilmuan ilmiah ya, berpijak pada pengetahuan yang benar dan punya bukti-bukti ilmiah kebenaran itu kuat. Dan ya memang kebenaran ilmu itu ya tidak mutlak ya. Artinya bisa berubah, bisa direvisi, maksudnya gitu. Kalian juga mengalami itu, mungkin belajar tentang teknik itu. Dalam sejarahnya itu ada teori-teori yang oleh ilmuwan di temuan abad 18 itu sudah nggak berlaku karena sekarang sudah temuan baru merevisi itu. Ya kan, gitu kan? Tapi pada masanya waktu pertama ditemukan ya itu kebenarannya ya punya bukti, ini benar, tapi kemudian direvisi. Bahkan ada revisinya itu yang
betul-betul membatalkan rumus yang sebelumnya. Karena ada bukti baru. Dalam astronomi itu yang terkenal. Sebelum ditemukan oleh ahli-ahli astronomi modern, sebelum ditemukan oleh siapa itu? Kopernikus, siapa lagi itu? Di abad modern. Yang menemukan teropong-teropong bintang, Galilei ya. Coba sebelum mereka menemukan asas astronomi yang baru, apa yang dipegang oleh kebenaran astronomi sebelumnya? Tentang tata surya kita itu pusatnya apa? Dulu sebelum ada Kopernikus. Bumi, Pak. Bumi kan? Bumi. Dan itu diyakini benar. Karena apa? Dibuktikan bahwa manusia ini di bumi. Terus merasa bahwa planet bintang apa itu semua dianggap mengitari bumi. Setelah ditemukan teropong bintang yang diinisiasi oleh Kopernikus, kemudian ada Galilei dan yang lain, kemudian diamati dengan saksama, menemukan hal yang lain sama sekali dengan yang diyakini selama ini. Ternyata bukan bumi yang jadi pusat, tapi matahari. Sampai sekarang masih diyakini ya, asas astronomi pusat tata surya kita itu matahari itu masih diyakini. Belum ada temuan baru ya. Kalau masih diyakini belum ada temuan baru, artinya ya itu masih punya kekuatan kebenaran. Tapi yang tadi berpusat pada bumi itu sudah dihapus, direvisi. Ya ilmu apapun ya hampir-hampir seperti itu. Ada proses revisi, temuan baru ternyata. Bahkan saya ingat dulu zaman belajar di SD itu, guru saya dulu namanya ya ilmu alam itu. Ilmu alam atau IPA itu. Kalau mengajarkan partikel materi yang paling kecil itu apa? Itu namanya atom. Terus dijelaskan atom itu apa artinya atom dalam bahasa Latin? Atomos, apa artinya? Sesuatu yang tidak dapat dipecah lagi, bukan, Pak? Betul. A itu tidak, tomos itu terbagi. Jadi atom itu unsur terkecil yang tak terbagi. Dulu saya ingat, saya sekolah di atom. Nggak tahunya setelah membaca temuan-temuan abad 19, abad 20 apalagi, ternyata atom itu belum berakhir. Karena di dalamnya ada unsur-unsur sub-subnya lagi. Yaitu bidang Anda. Ada neutron, ada titik inti atom, semacam itu. Jangan-jangan nanti kalau bahkan mungkin di antara kalian menemukan hal baru, temuan bahwa struktur atom ternyata bukan begitu tapi begini, wah bisa jadi hasil eksperimen kalian menemukan strukturnya ternyata begini bukan begitu, wah biasa saja. Ilmu itu berkembang. Tapi sejauh belum ada revisi, belum ada bukti baru, ya apa yang telah didapat paling mutakhir yang update ya itu yang dipegang. Memang kebenaran ilmu ya begitu. Kebenaran yang paling mutlak itu cuma apa? Ilmunya Tuhan. Itu mutlak benar. Ilmunya Gusti Allah itu yang paling mutlak benar. Tapi kalau itu ilmu-ilmu apapun hasil pikiran manusia itu ya bisa ada kemungkinan direvisi. Karena kemampuan akal manusia terbatas. Meskipun juga bisa dieksperimen,
dibuktikan secara empirik, iya. Sejauh belum ada yang bukti lain, yaitu dipegang itu sebagai benar. Gitu. Ini baru landasan ilmiah ya. Untuk melengkapi landasan ilmiah, nah ini. Di sisi lain, di samping 4 unsur 4 syarat tadi, bahwa, dan itu tadi terapan untuk Pancasila, ya jelas ada objeknya, metodenya, sistematis. Kita juga nanti memberikan secara sistematis ya. Bab pokok-pokok bahasan itu saling terkait. Nah, juga ada 4 pendekatan ilmiah. Nah, ini rumus seperti ini pertama-tama disusun oleh para filsuf bahkan sejak Yunani kuno. Ada nama Aristoteles, ini sudah punya pemikiran seperti ini. Ini masih relevan. Menjelaskan keilmuan itu bisa dengan cara deskriptif. Itu menjawab bagaimana, how. Ini adalah bagaimana menjelaskan sesuatu apa adanya yang dapat diamati. Misalnya kalau ditanya kalian, ada teman atau Anda pulang kampung itu ditanya tetangga itu, coba ceritakan secara deskriptif tentang kampusmu. Anda cerita, oh kampus itu ada di pinggir jalan apa itu, ya. Kemudian kampus saya masuk ke dalam berapa meter itu, bangunannya ada misalnya berapa, 4 lantai ya. Ada, nah itu menceritakan apa adanya, itu namanya deskriptif. Dicat warna ini, kalau tempat parkirnya itu di sebelah ini, ya, itu deskriptif. Tapi kalau ingin dalam lagi bisa dilengkapi dengan pendekatan yang kedua, kausal. Nah, kausal ini menjawab mengapa yang arahnya itu menelusuri asal-usulnya. Bangunan kampus ini dibangun kapan ya? Nah, itu harus dilacak data-data sejarah. Tidak hanya cuma dilihat aja, nggak ada bunyi itu tahun berapa, nggak. Harus dilihat data, itu kausal. Menelusuri asal-usul. Dan kalau ingin lebih lengkap lagi, menggunakan pendekatan normatif. Nah, ini terkait dengan menjawab kemana, untuk apa, tujuannya. Misalnya, bangunan kampus Poltek itu dibangun seperti ini, bahkan itu ada bangunan-bangunan baru, itu gunanya untuk apa? Nah, itu sudah bertanya soal normatif. Oh, ini untuk perkuliahan, oh ini untuk laboratorium, oh ini untuk menerima tamu, oh ini untuk hall auditorium, ini untuk kalau ada acara-acara besar, wisuda atau apa. Biar nyaman, maka perlengkapan furniturnya gini, biar mahasiswa nggak capek, dikasih AC, biar apa? Biar nyaman. Kalau nggak manato, dingin, enak. Ada yang lebih lengkap lagi mendalam, itu pendekatan yang esensial, ini filosofis. Nah, Pancasila ini kita terapkan semua. Ketika kita memahami teks Pancasila, punya ada 5 sila ini, nah itu baru deskriptif. Tapi kalau siapa yang merumuskan Pancasila, itu harus menggunakan kausal. Apa makna sila-sila Pancasila itu? Apa makna yang terkandung pada sila pertama, sila kedua, apa kandungannya? Nah, itu normatif. Tapi juga lebih dalam lagi, itu esensial, filosofis. Kalau menyangkut nilai, makna nilai itu sudah filosofis. Kalau normatif itu baru gunanya apa? Oh, Pancasila itu menjadi dasar negara. Biar bangsa Indonesia itu bersatu, maka perlu ada
dasar falsafah negara yang satu untuk semua, untuk seluruh warga negara Indonesia. Kalau makna nilai itu sudah esensial. Ya, gitu. Kemudian satu lagi terakhir yang perlu saya sampaikan di sore ini, tadi yang pendekatan kedua, kausal ya. Nah, kausal ini dijabarkan ada 4 macam kausal. Ini kan mencari sebab-sebabnya tuh, asal usul. Dan ini nanti bisa terapkan kalian untuk Pancasila. Ya. Jadi Pancasila itu asal-usulnya dari mana? Siapa yang merumuskan, kemudian ceritanya itu apa? Waktu itu siapa yang punya ide untuk merumuskan Pancasila dan seterusnya. Itu dengan 4 kausal. Setiap barang apapun ya, bukan barang aja, tapi sesuatu yang wujud. Jadi, Pancasila ada, ada. Dia sebagai dasar negara Indonesia, sebagai ideologi bangsa Indonesia. Baik yang konkret maupun yang abstrak. Itu kalau kita ingin mencari pengetahuan lebih banyak, maka bisa kita menggunakan pendekatan kausal, melacak asal usulnya, dan itu ada 4 unsur, 4 jenis kausal. Pertama, kausal materialis, bahannya. Sama aja kalau Anda tanya auditorium kampus Poltek itu materialnya apa saja ya, bisa jadi berdiri bagus begitu, kokoh. Ya Anda bisa buka itu dulu rancangan atau tanya pada yang merancang bangun, arsiteknya, pada pemborongnya, bahannya apa saja. Oh, itu ada besi, ada besinya ukuran sekian, ada semennya itu perbandingannya sekian persen dengan pasir, semen, apa lagi. Oh, itu ada unsur kaca. Pancasila juga begitu. Apa bahan materi? Ada kausal formalis, itu bentuk. Nah, kalau bangunan kan ada rancang bangun dirancang oleh arsitek, bentuk. Pancasila juga gitu. Kan ada arsiteknya. Siapa arsiteknya Pancasila? Kok jumlahnya kok 5? Nah, itu buka sejarah. Nah, yang menjadi poin sampai sekarang diperingati kelahiran Pancasila adalah saat usulan dari Soekarno 1 Juni. Karena beliau yang menyebut usulan saya ini ada 5 dasar yang saya beri nama Pancasila. Nah, itu 1 Juni. Bentuknya 5 pilar, 5. Ya, meskipun Soekarno kan juga menawarkan tidak hanya 1 bentuk 5 sila, tapi juga menawarkan bentuk lain yang 3 sila, dan juga menawarkan bentuk yang satu lagi yang cuma Eka sila. Ada Pancasila, Trisila, ada Eka sila. Tapi itu kan usulan. Pada akhirnya kan kemudian anggota PKI ya semuanya kan membahas. Rupanya mereka setuju yang 5. Usulan Soekarno itu direspon, dibahas ulang, dirumuskan lagi, ya kesimpulannya semua memilih yang 5. Sehingga yang 3 Trisila, Ekasila sudah dihapus ibarat. Tapi itu dalam sejarah ada usulan. Kita harus membaca sejarah begitu. Mana yang sudah disahkan, diputuskan, nah itulah yang berlaku. Maka di sini ada tugas mandiri, artinya tugas untuk mahasiswa individual. Ini ada kausal efisien ini siapa saja yang ikut mewujudkan sesuatu. Kalau bangunan gedung ya
Siapa yang andil, yang punya kontribusi ikut membangun? Oh ya banyak itu. Arsitek ya ikut, ya. Pemborongnya ikut, ya. Tukang-tukang juga ikut. Tukangnya aja macam-macam. Tukang kayu, tukang batu, tukang kausa efisien. Kausa finalis ya tujuannya dibangun gedung dengan bentuk seperti itu. Gunanya itu untuk apa? Itu pendekatan normatif. Pancasila juga begitu. Ya, sementara untuk pembahasan hari ini sekian saja. Beberapa poin nanti Anda bisa baca lebih lanjut dan ini menjawab tugas ini. Ya. Oke. Nah, begini, ini ada tugas PR pertama ini. Jadi terapkan pendekatan 4 kausa ini, ya. Artinya Anda silahkan melacak asal-usul, asal mula Pancasila itu sekarang menjadi dasar negara Indonesia, menjadi ideologi Indonesia itu asal mulanya dari mana, dari siapa, kapan, nah itu dengan 4 kausa. Bahannya Anda tuh sudah mempelajari tuh. Nah, ini coba dibuka lagi itu buku-buku tentang sejarah perumusan Pancasila. Sampai di sini aja. Ada pertanyaan? Jadi yang selebihnya ini kalian pelajari berulang-ulang. Jadi nanti Anda bisa baca ulang lagi apa yang saya tulis di sini. Nanti saya share di WA Group. Ya, ada pertanyaan silakan. Izin bertanya, Pak. Silakan, siapa ini? Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Dika Bakti dari TKN 21, Pak. Saya sempat tanya, Pak, untuk pengumpulan tugas ini dikumpulkan di mana ya, Pak? Dan boleh diketik atau ditulis, Pak, untuk format pengerjaannya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Mas Dika Bakti. Apa prodi apa? Teknik Kimia Nuklir, Pak. Oh ya, TKN ya. Benar, Pak. Baik, pertanyaan bagus ya. Nah, malah saya itu berbalik minta tolong nih. Bagaimana kalau per prodi aja nanti di filenya dikumpulkan masing-masing prodi. Apa pakai apa itu? Gamel ya atau misalnya untuk apa mengumpulkan tugas itu dalam bentuk apa? Enaknya. Nanti tolong dibantu masing-masing prodi untuk ada salah satu yang menyediakan itu apa Google Drive atau apa enaknya. Bisa hanya berbalik malah minta bantuan. Jadi nanti per prodi itu dikumpulkan, salah satunya itu mengumpulkan dalam satu file ya Google Drive yang saya tahu atau bentuk lain. Nanti udah terkumpul. Nah, nanti saya kasih link bisa di email ke email saya. Itu dibantu ya nanti ya, Mas Dika dan yang lain. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya juga terima kasih nanti dibantu masing-masing prodi nanti bisa dikumpulkan satu file. Ya, ini PR ini ya paling enggak ini waktunya satu minggu cukup ya. Nanti mudah-mudahan nanti sudah bisa terkumpul. Ya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa Enaknya. sebelum hari Kamis ke depannya Pak. Jadi Rabu nanti ketua kelas dari masing-masing prodi mungkin dan angkatan bisa ngirimkan ke email Bapak gitu Pak dalam Google Drive atau semacamnya Pak. Ya, semacamnya ya. Iya, Pak. Ya, saya ngikuti aja. Baik Pak, terima kasih kurang banyak. Kurang lebih seminggu lah. Siap, Terima kasih atas bantuannya ya. Oke. Nanti kalau tadi sudah di tayangan yang pertama tadi juga ada link email saya, nanti saya ulangi lagi, kita kasih di WA Group. Terima kasih masukannya. Ada pertanyaan lain? Kalau sudah cukup bisa saya tutup untuk sementara. Cukup Pak.
Terima kasih ya. Oke. Cuma ini yang saya masih belum tahu tuh cara kehadirannya itu gimana ya. Kalau kemarin saya titip untuk ditulis yang pas pertemuan luring itu kan ya. Hari pertama kali itu. Mungkin Mas bisa buat Google Form yang kayak tahun kemarin, semester kemarin aja Pak, di Google Form gitu Pak. Oh ya, seperti itu ya. Iya Pak. Ya ini saya harus merepoti kalian, bisa dibantu. Mungkin tiap prodi aja lah, ya Google Form-nya untuk bukti kehadiran nanti. Baik Pak, berarti per prodi angkatan misalnya LINS 20, LINS 20. Nah gitu aja, di kehadiran tanggal ini. Terima kasih dibantu teman-teman yang salah satu masing-masing prodi. Oke, itu aja ya. Kalau gitu saya cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya. Dan kita ketemu lagi nanti pekan berikutnya untuk kita diskusikan beberapa hal lanjutannya ini. Cukup? Ada usulan? Kalau cukup saya tutup. Cukup Pak, terima kasih. Terima kasih. Salam sehat selalu, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam.